صلوا صلوا على رسول الله صلوا 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 على رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Pemirsa, kajian Cahaya Tafsir Al-Quran yang dimuliakan Allah menyambung kajian tafsir kita, di mana pertemuan terakhir kemarin kita mengakhirinya di ayat 1 surah Al-Baqarah tentang penjelasan tafsir al-huruful muqatta'ah, yaitu alif lam mim. Maka pada kesempatan saat ini atau selanjutnya kita akan masuk kepada ayat berikutnya, yaitu Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa, kajian Cahaya Tafsir Al-Quran rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang penjelasan kata demi kata dari ayat kedua surah Al-Baqarah ini, perlu saya jelaskan bahwa asbabun nuzul daripada awal surah Al-Baqarah ini dijelaskan oleh Mujahid, arba'u ayatin min awwali hadis surah nazalat fil mu'minin wa ayatani ba'daha nazalata fil kafirin wa thalasu asyaratin ba'daha nazalat bil munafiqin. 4 ayat pertama dari surah Al-Baqarah ini itu diturunkan terkhusus kepada orang-orang mukmin. 2 ayat berikutnya terkhusus kepada orang-orang yang kafir. Adapun ayat berikutnya sebanyak 13 ayat diturunkan terkhusus bagi kaum munafiqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pada tafsir Al-Jalalain yang dimaksud zalika ay hadza. Zalika bermakna itu atau litab'id, penunjukan jauh. Tapi dalam kalimat zalikal kitabu la raiba fihi, zalika di sini diartikan bima'nal qarib, yaitu dengan arti dekat, ini. Zalika itu dinamakan ismul isyarah. Adapun Allah menggunakan ismul isyarah di sini itu litta'zim, untuk
kebesaran, keagungan, kemuliaan. Hadzal kitab. Ini kitab. Maka Allah menggunakan kata zalika. Adapun Alkitab, zalikal kitabu, yaitu Alkitab allazi yaqra'uhu Muhammad. Apa itu allazi yaqra'uhu Muhammad? Kitab yang dibaca Muhammad, yaitu Al-Quran. Pemirsa kajian Cahaya Tafsir Al-Quran, mari kita lihat pemaknaan zalikal kitabu. Ada tafsir yang lain seperti tafsir Al-Baghawi. Zalikal kitabu hadzal kitab wa huwal Qur'an. Maka Al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan zalikal kitabu bimakna hadzal kitab, ini kitab atau kitab ini. Kitab ini yang mana? Wa huwal Qur'an. Dia adalah Al-Qur'an. Masih dalam penjelasan tafsir Al-Baghawi tentang zalikal kitabu, qala Al-Fira berkata, kana Allahu qad wa'ada nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayunazzila alaihi kitaban. Bahwasanya Allah berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menurunkan sebuah kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma anzala al-Qur'an, maka tatkala Allah menurunkan Al-Qur'an, qala, Allah berkata, hadzal kitab wa dzalikal kitab. Kitab itu atau kitab ini, allazi wa'adtuka an anzilahu alaik fit Taurah, di mana kitab ini atau kitab itu yang aku berjanji menurunkannya kepadamu fit Taurah, dalam Taurah, wal Injil wa ala lisanin nabiyyin min qablik, dan atas lisan-lisan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Ternyata Al-Quran ini atau kitab ini Allah telah janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan ini terjelaskan dalam Taurat, Injil, Zabur, dan atas lisan-lisan atau penyampaian-penyampaian nabi-nabi sebelumnya, bahwa akan ada nabi akhir zaman di mana nabi itu dibekali mukjizat Al-Quran, sebuah kitab yang nanti dinamakan dengan Al-Quran. Pemirsa kajian Cahaya Tafsir Al-Quran yang dimuliakan Allah, hujan rintik-rintik yang saat ini turun membasahi bumi untuk menyuburkan bumi, semoga kajian Cahaya Tafsir Al-Quran ini juga dapat menyuburkan hati kita dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Kembali kepada kajian zalikal kitabu, maka zalika dalam bahasa Arab isyaratun lil ba'id, penunjukan jauh itu. Wa hadza isyaratun lil qarib, dan hadza atau ini penunjukan untuk hal yang dekat. Maka Ibnu Kaisan berpendapat alasan kenapa zalika menjadi makna ini, Ibnu Kaisan berkata, innallaha ta'ala anzala qabla suratil baqarati
suwaran kadzdzaba bihal musyrikun. Sesungguhnya Allah menurunkan beberapa surah sebelum surah Al-Baqarah diturunkan. Tetapi apa yang terjadi? Kadzdzaba bihal musyrikun. Maka orang-orang musyrik mendustakannya. Summa anzala surat Al-Baqarati faqala dzalikal kitabu. Kemudian Allah turunkan surah Al-Baqarah dan dia berkata, kitab ini atau kitab itu, takni yakni ma taqaddama al-baqaratu minas suwari la syakka fi. Yakni surah-surah yang Allah turunkan sebelumnya, zalikal kitabu, kitab-kitab itu atau surah-surah itu, la syakka fi ma taqaddama al-baqaratu minas suwari la syakka fi. Tidak ada keraguan dalamnya. Saudara-saudaraku pemirsa kajian Cahaya Tafsir Al-Quran yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita lihat pemaknaan zalika oleh Imam Ibnu Katsir. Zalikal kitabu bimakna hadzal kitab. Sama dengan ulama-ulama sebelumnya ya, pada tafsir Al-Jalalain Al-Baghawi, zalikal kitabu dimaknai dengan hadzal kitab, kitab ini. Apa alasan Ibnu Katsir memaknai zalika dengan hadza? Wal arabu taqaradu baina hadzainil ismaini min asma'il isyarah fayasta'maluna kullam minhuma maqana al-akhar. Orang Arab itu sering menggantikan posisi kedua kata ini, hadza dan zalika. Zalika ke hadza atau hadza ke zalika. Dia akan menempati tempat yang berbeda dengan makna yang sama. Maka posisi hadza dan zalika itu sering digunakan oleh orang Arab terbalik. Ka zalikal kitabu dimaknai dengan hadzal kitab, kitab ini. Pemirsa, apa sebenarnya asal dari kata hadza dan zalika ini atau ismul isyarah ini? Awal katanya adalah za. Maka ketika za sebelumnya ditambahkan ha, ini menunjukkan litanbih. Hadza ini litanbih, artinya perkataan ini, ucapan hadza ini, ketika diucapkan hadza ini menunjukkan agar apa yang ditunjukkan itu untuk betul-betul diperhatikan. Maknanya lil qarib, ya, dekat, ini. Adapun za apabila ditambahkan sesudah za huruf kaf menjadi zaka, tusyirul bu'da. Hal ini menunjukkan penunjukan jauh. Itu. Dan apabila di antara za dan kaf ditambahkan lam menjadi zalika, itu menunjukkan kata tunjuk yang sangat jauh. Jauh sekali. Zalika itu sangat jauh.
Maka dari pemaknaan ismul isyarah tersebut, zalika fi zalikal kitabu, menurut Dr. Hisam An-Nuaimi, fama'nahu al-kitabu alladzi fi lauhil mahfuz, kitab yang berada di lauhil mahfuz, karena penunjukannya dengan zalika. Itu artinya itu yang sangat jauh. Walladzi la yamassuhu ilal mutahharuna minal malaika, yang kitab tersebut tidak dapat disentuh kecuali orang-orang yang suci daripada malaikat. Fa idza asyara ilaihi bihadza arada alladzi baina aydin nas fayashiru ilaihi isyaratal qarib. Maka apabila Allah menghendaki atau menggunakan hadza, maka yang dimaksud adalah Alkitab atau Al-Quran yang di tangan kita, yang di tangan manusia, yang di hadapan kita. Maka Allah akan menggunakan kata hadzal kitab. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, sesungguhnya bagi mereka pahala yang sangat besar. Hadzal Quran. Maka yang dimaksud hadzal Quran adalah Al-Quran yang ada di tangan kita, di tangan kaum muslimin, di hadapan kita. Pemirsa, selanjutnya Al-Kitabu huwal Quran. Kitab ini adalah Al-Quran. Al-Quran adalah masdar daripada fi'il qara'a, seperti ghufranun, udwanun. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah, maka apabila kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Dan menurut Dr. Fadil As-Samirai, selanjutnya Alkitab ini digunakan pemakaiannya kepada Al-Quran. Qad ista'malat alaman lil kitab allazi anzala ala Rasulullah sallallahu wa huwal Quran. Maka penggunaan Alkitab itu dipakai kepada Alkitab atau kitab yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan dia adalah Al-Quran. Melanjutkan pendapat Dr. Fadil As-Samirai bahwa Alkitab hiya minal kitabah, tulisan. Setiap dinamakan kitab itu karena berbentuk tulisan, ada tulisannya, tertulis. Muta'allaqun bil khat, dia berhubungan dengan tulisan. Tetapi ada kitab lam yunazil maktuban, ada kitab tidak diturunkan dalam bentuk tulisan, walakinnahu anzala makru'an, akan tetapi kitab diturunkan dengan cara dibacakan. Adapun kitab ini kana maktuban fi lauhil mahfuz, bahwa kitab yang diturunkan dalam bentuk bacaan ini sebelumnya sudah tertulis di lauhil mahfuz.
inilah yang dikatakan kitab. Penyebutan Alkitab kadang langsung bergandengan dengan Al-Quran. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 1, "Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin." Begitupun dijelaskan juga di surah Yusuf ayat 1 dan 2, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah gandengkan sebutan kitab dan Al-Quran. Pemirsa, kitab atau Alkitab adalah sebutan lain daripada Al-Quran. Qad yutlaku ala Al-Quran wa qad yutlaku ala ghairihi minal kutubis samawiyah kat Taurah. Tapi terkadang digunakan juga pemakaian kitab kepada kitab-kitab samawi seperti Taurah, Injil dan lain sebagainya. Sebagaimana perkataan Allah dalam surah Al-An'am ayat 91, Qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Pemirsa, kajian cahaya tafsir Al-Quran yang dimuliakan Allah, masuk kita kepada pembahasan la raiba fi. La raiba menurut tafsir Al-Jalalain la syakka, tidak ada keraguan. Jumlatun nafi, la raiba khabar mubtada dari zalika. Fihi annahu nazala min indillah. Makna fihi bahwasanya kitab itu, Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara la raiba fi menurut Ibnu Katsir la syakka fi. Ar-raibu asyakku, ragu, keraguan. An unasin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok besar dari sahabat sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makna la raiba fi, la syakka fi. Jadi tidak berbeda dengan tafsir Al-Jalalain. Wa ma'na hadzal kalam annal kitaba huwal Qur'an. La syakka fihi annahu nazala min indillah. Bahwa yang dimaksud kitab adalah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan surah As-Sajdah ayat 2, Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim, diturunkan kitab, tidak ada keraguan dalamnya, min rabbil alamin, dari Tuhan sekalian alam. Tidak berbeda dengan tafsir Baghawi, pemaknaan la raiba fi, la syakka fi, annahu min indillahi azza wa jalla wa annahu al-haq wa sidqu. Tidak ada keraguan di dalamnya dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wa annahu al-haq wa sidqu, bahwasanya kitab itu benar adanya. Pemirsa, kenapa Allah menggunakan kalimat atau kata ar-raibu bukan asyakku? La raiba fi. Ar-raibu dalam pemaknaan bahasa Arab itu keraguan yang sangat tipis, kecil,
setipis apapun keraguan hatimu terhadap keyakinanmu bahwa Al-Quran ini bukan datang dari Allah, maka termasuk dalam kata ar-raibu. Tetapi apabila digunakan dengan la syakka fi asyakku, maka keraguan itu sudah sangat tebal, besar, sehingga Allah menggunakan la raiba fi atau ar-raibu karena kecil, besar, tipis dan tebalnya keraguanmu terhadap Al-Quran itu termasuk dalam kata ar-raibu. Pemirsa kajian Cahaya Tafsir Al-Quran yang dimuliakan Allah, setelah la raiba fi, masuklah kita kepada pembahasan hudal lil muttaqin. Huda menurut tafsir Al-Jalalain khabar tsani dari muftada zalika. Huda bermakna hadin, pemberi petunjuk atau petunjuk, dan dikuatkan oleh pemaknaan hudan lil muttaqin menurut Al-Baghawi bahwa huda huwa rusdun wa bayanun li ahli taqwa. Dia tuntunan, bayan, penjelasan untuk orang-orang, untuk ahli takwa, untuk orang yang bertakwa. Tidak jauh berbeda makna huda pada Ibnu Katsir. Hudan lil muttaqin bermakna nurun lil muttaqin, cahaya bagi orang yang bertakwa. Atau yang kedua, hudam minat dolalah, petunjuk dari kesesatan. Dan yang ketiga, tibyanun lil muttaqin, keterangan atau penjelasan bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah hudan lil muttaqin. Di dalam kamus bahasa Arab, al-hidayah atau huda fil lughah, pemaknaan etimologinya itu adalah ad-dilalah wal irsyad, penanda atau petunjuk atau penuntun. Itulah al-hidayah. Secara epistemologi, al-hidayah adalah sulukut tariq alladhi yuwassilul insana ila ghayatihi, pola hidup yang menghantarkan manusia kepada tujuan hidupnya. Maka dengan apa manusia sampai kepada tujuan hidupnya? Wahiyya ittiba'u syara'illah, maka dia harus mengikuti syariat Allah. Pemirsa, pertanyaannya, kenapa mengikuti syariah dikatakan hidayah? Li'annahu yarsudul insana ilal haq wa yubassiruhu bihi, karena bahwasanya syariat Allah, ya, mengikuti syariat Allah menuntun manusia kepada kebenaran dan memberikan gambaran hidupnya, pandangan hidupnya. Fayumayyizu bainal haqqi wasyarri, maka seorang itu dengan syariat Allah dapat membedakan kebenaran dan keburukan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ada 4 bentuk hidayah dalam Al-Quran. Yang pertama, al-hidayatul amah, hidayah untuk umum. Hidayatun kulli makhlukin lima yuslahu umura ma'asyihi, hidayah untuk semua makhluk demi kemaslahatan hidupnya. Artinya manusia, makhluk butuh asupan energi, makanan, minuman agar dia dapat bertahan hidup. Maka Allah berikan insting tersebut. Maka Allah berikan manusia dapat menjalani atau dapat mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
hada, Allah berikan hidayah tersebut, Allah berikan petunjuk bagaimana makhluk, bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungannya, dapat berkembang biak sebagaimana layaknya. Oleh karena itu ini dinamakan hidayatul ammah, petunjuk untuk semua makhluk demi kemaslahatan hidupnya. Penjelasan ini terdapat dalam surah Toha ayat 50, dialog antara Fir'aun dengan Musa. Fir'aun bertanya kepada Musa, bagaimanakah Tuhanmu ya Musa? Qala Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Maka Musa berkata, Tuhan kamilah yang menciptakan segala jenis bentuk makhluk. Tsumma hada, kemudian dia beri petunjuk. Petunjuk di sini maksudnya adalah keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Bentuk hidayah yang kedua dalam Al-Quran adalah hidayatul irsyad wa da'wah wal bayan. Hidayah penyampai risalah, bahwa fungsi dan tugas manusia, tugas Rasul diutus Allah adalah pemberi kabar gembira, pembawa risalah, dan juga memberi peringatan agar manusia tidak lupa akan fungsi dia diciptakan dan tidak ada bantahan kepada Allah dari manusia ketika Allah telah mengutus Rasul kepada mereka. Ini termaktub dalam surah An-Nisa ayat 156. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Pembawa risalah, berdakwah, menyampaikan amanah agama kepada setiap insan, makhluk di dunia. Itulah hidayah yang kedua dalam Al-Quran. Berikutnya yang ketiga bentuk hidayah dalam Al-Quran, hidayat taufiq wal ilham wa khuluqil masyiati al mustalzamati lil fi'li. Hidayah keberuntungan, inspirasi dan gaya hidup yang menentukan kehidupan kita, yang memberikan taufik, keberuntungan kepada kita, yang menginspirasi, yang mengilhami hidup dan lingkungan kita dan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menekankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau ya Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan hanya Allah lah yang maha tahu kepada siapa petunjuk itu ia sampaikan. Maka kita saat ini beriman, kita saat ini berislam, mari kita syukuri karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk menerima petunjuknya. Pemirsa, bentuk hidayah yang keempat dalam Al-Quran adalah al-hidayatu ila tariqil jannah. Hidayah menuju masuk surga. Dalam surah Yunus ayat 9 Allah jelaskan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah berikan hidayah kepada mereka karena iman mereka untuk masuk surga. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam ini, untuk terus mendalami agama ini, agar kita
diberikan Allah, yahdihim rabbuhum biimanihim. Pemirsa, kajian cahaya tafsir Al-Quran yang dimuliakan Allah. Setelah tadi kita membahas makna huda, hudal lil muttaqin, maka sekarang kita masuk kepada pembahasan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang dimaksud orang-orang bertakwa ini? Maka menurut tafsir Al-Jalalain, lil muttaqin adalah as-sabirina ila taqwa, orang-orang yang bersabar menuju jalan takwa, bi imtithalil awamiri wa ijtinabin nawahi li itqaihim bidzalikan nar, adalah orang-orang yang sabar menuju takwa dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya agar terhindar dari api neraka. Menurut Ibnu Katsir, lil muttaqin ay humul mu'minun, mereka adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk orang-orang yang beriman? Alladzina yuhadziruna minallahi uqubatahu fit tarki ma ya'rifuna minal huda. Mereka adalah orang-orang yang selalu berhati-hati terhadap siksa Allah karena meninggalkan apa yang mereka ketahui dari petunjuk. Wa yarjuna rahmatahu fit tasdiqi bima jaa'a bih, dan mengharapkan rahmat Allah dengan membenarkan segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun pada tafsir Al-Baghawi, lil muttaqin bimakna al-mu'minun. Orang yang bertakwa menurut Ibnu Abbas adalah may yattaqis syirka wal kabaira wal fawahisha, orang-orang yang menjauhi kesyirikan, dosa-dosa besar dan fawahish, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang keji dan keburukan. Asal takwa adalah al-hajazu baina syai'in, tembok pemisah di antara dua sesuatu. Faka'annal muttaqi, maka seolah-olah orang yang bertakwa itu yaj'alu imtithala amrillahi wajtanaba amma nahahu hajizan bainahu wa bainal azab. Seolah-olah orang yang bertakwa itu menjadikan kepatuhan terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sebagai tembok pemisah di antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Pada kamus bahasa Arab disebutkan bahwa at-taqwa itu berasal dari kata ittaqa. Kana rajulan wari'an syadidat taqwa, yang dikatakan laki-laki yang wara, sangat takwa, adalah syadidut tanassuqi wal ibadati wa mukhafatillah wa ihtiramis syariah. Yang dikatakan laki-laki atau orang yang bertakwa adalah yang syadidut tanassuk, sangat religius, syadidul ibadah, ahli ibadah, wa syadidu makhafatillah, dan sangat takut dengan Allah, wa syadidu ihtirami syariatillah, dan sangat menghormati syariah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Bahkan ada dalam sebutan lain, la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin wa abyadin wa aswadin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan selain Arab, baik berkulit putih atau berkulit hitam, kecuali hanya ketakwaan. Maka perbedaan kita di sisi Allah
nanti kelak di yaumil akhirat hanya dalam bentuk kekuatan takwa. Takwa bermakna khasyah atau al-khauf. Maka dalam kata lain lagi, maka takwa ini identik dengan perasaan takut, khasyah, khauf, rasa takut. Khasyatuhu biimtisali awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Bentuk wujud takut kepada Allah adalah dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Pemirsa kajian Cahaya Tafsir Al-Quran yang dimuliakan Allah, sampailah kita di penghujung kajian kita hari ini. Dan alhamdulillah hujan turun rintik-rintik. Semoga Al-Quran ini dapat menyuburkan hati kita untuk lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana hujan turun untuk menyuburkan bumi. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya akan kutip hadis Nabi yang mengatakan, inna aulan nasi bi al-muttaqun mangkanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya orang yang pertama bersamaku adalah orang-orang yang bertakwa, siapapun dia dan dari manapun dia berasal. Hadis ini terucap Nabi ketika menghantarkan Mu'adz bin Jabal untuk pergi menyampaikan risalah ke negeri Yaman. Kala itu Mu'adz bin Jabal diantarkan Rasul SAW keluar masjid. Mu'adz bin Jabal menaiki kudanya, tunggangannya. Rasul tetap mengiringnya di sebelah tunggangan Mu'adz bin Jabal. Rasul berkata kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, sekembalimu nanti dari Yaman, mungkin kau tidak menjumpaiku lagi kecuali hanya masjid ini dan kuburanku. Pedih hati Mu'adz bin Jabal, tetapi ia kuatkan tekadnya karena ini perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menyampaikan risalah ke negeri Yaman. Sampai di gerbang Madinah, dia kembali menghadap Masjid Nabawi dan Nabi masih berdiri menatap Mu'adz bin Jabal seraya berkata, inna aulan nasi bi al-muttaqun mangkanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya orang yang pertama bersamaku adalah orang-orang yang bertakwa. Mangkanu, siapapun dia, wa haitsu kanu, dan dimanapun dia berada. Oleh karena itu, ayat kedua daripada surah Al-Baqarah ini, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab ini turun, Al-Quran ini turun, tidak ditemukan atau tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan ketakwaan ini kita bersama Rasul, sebagaimana penyampaian pesan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Demikian saya akhiri kajian hari ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf segala khilaf dan salah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.